persoalan kepemimpinan politik ini menjadi salah satu yang paling kontroversial, mengingat cabang-cabang dari masalah ini telah menimbulkan banyak sekali perbedaan pendapat. Bahkan pemahaman orang tentang apa itu imamah dan apa itu khilafah, fungsi-fungsinya, legitimasinya datang dari mana, otoritasnya, skop atau dimensi aplikasinya, sampai kepada individu-individunya itu sedemikian berbeda-beda sehingga telah menimbulkan banyak sekali perbedaan mazhab. Dan bahkan bisa dikatakan bahwa perbedaan mazhab dalam Islam itu kata kuncinya ada pada persoalan ini. Kalau persoalan-persoalan lain itu kan relatif lebih abstrak dan tidak memiliki implikasi praktis dalam kehidupan sosial politik umat Islam. Tapi persoalan imamah atau khilafah ini memiliki implikasi praktis sedemikian sehingga dia telah menjadi garis pemisah antara satu mazhab dengan mazhab yang lainnya. Sebagaimana yang telah saya sebutkan dalam makalah, Syahrastani yang mengarang buku Al-Milal wan Nihal, sebuah buku yang merangkum sekte-sekte atau aliran-aliran dan mazhab-mazhab pemikiran dalam Islam yang biasa dikenal dengan firqah-firqah, yang di sini dia istilahkan dengan millah, itu menyebutkan bahwa persoalan imamah ini adalah persoalan yang menyebabkan kontroversi dan pemicu utama dari perpecahan dan pembagian mazhab dalam Islam. Nah, sebagaimana yang juga telah saya sampaikan dalam makalah, ada perbedaan fundamental antara pemahaman persoalan imamah menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah dan dalam mazhab Ahlul Bait, yaitu ketika imamah itu tidak hanya mencakup urusan sosial politik, tetapi urusan yang lebih besar dan lebih penting, bahkan yang lebih fundamental itu adalah urusan spiritual, urusan rohani manusia. Dan ini berarti kita berbicara tentang sisi manusia yang lebih hakiki tentunya, karena kita tahu bahwa dimensi ruhaniyah manusia itu lebih hakiki daripada dimensi jasmani dan dimensi sosial politiknya. Dan akibat dari pemahaman seperti itu dalam Syiah, imamah itu atau ilmu tentang imamah itu memiliki keluasan pembahasan yang lebih daripada sekedar persoalan sosial politik. Sementara di sisi lain, konsep khilafah lebih sering dipakai untuk memotret otoritas kepemimpinan sosial politik dengan legitimasi agama, tapi intinya adalah sosial politik, kekuasaan yang tidak mencakup urusan ruhani manusia dan juga tidak ada hubungannya dengan hadis-hadis Nabi tentang kecintaan pada keluarga Nabi, tidak harus dari keluarga Nabi, tidak harus dari tidak harus ada nas, tapi bisa juga menggunakan sistem demokrasi seperti kepemimpinan sekuler pada umumnya. Dan seperti itulah memang sejarah kekhalifahan dalam Islam berlangsung, dan itu bisa kita ketahui dan bisa kita lihat dalam sejarah. Para khalifah itu belum tentu orang berilmu agama. Kadang-kadang mereka itu hanya orang yang punya kemampuan siasat tertentu, politik tertentu, mampu mungkin melancarkan propaganda tertentu sehingga mereka atau mampu menggalang kekuatan aliansi politik seperti yang kita lihat dalam fenomena politik dan kontestasi demokrasi pada umumnya yang ada sekarang. Dan selain Khulafaur Rasyidin, umat Islam tidak memberikan penghargaan khusus kepada khalifah yang manapun setelah itu. Dan khalifah-khalifah ini kemudian satu sama lain juga tidak
bisa berkomunikasi dan interaksi secara positif. Bahkan tidak jarang satu khalifah itu melancarkan pemberontakan terhadap khalifah, satu calon khalifah melancarkan pemberontakan terhadap khalifah yang sedang berkuasa dan melakukan aksi-aksi mulai dari aksi militer sampai kepada aksi pemberontakan sipil ya, pembangkangan sipil. Dan itu kita kalau baca dalam sejarah itu sangat lengkap, sangat kaya dengan ilustrasi-ilustrasi bagaimana kekhalifahan itu kemudian bergulir di tengah-tengah umat Islam sebagai sebuah model kekuasaan yang bentuknya itu sosial politik belaka. Dan ini beda sekali dengan sejarah imamah dalam Ahlul Bait yang lebih banyak bersifat spiritual, intelektual, moral. Nah, karena itu kalau kita lihat dalam kenyataan sejarah, khalifah itu tidak jarang yang kemudian memerlukan sosok-sosok dari kalangan Ahlul Bait atau mereka yang disebut oleh kelompok Syiah sebagai imam untuk melegitimasi kekhalifahannya. Dan itu yang bisa kita lihat. Mungkin orang berpikir bahwa misalnya sejarah tentang Bani Umayyah itu sejarah permusuhan terhadap Ahlul Bait, itu sebagian betul. Tapi pasca tragedi Karbala kita tidak melihat itu khalifah-khalifah Bani Umayyah ya dari Daulah Umayyah itu bermusuhan sebagaimana Yazid terhadap Imam Hussein. Enggak, bahkan mereka berusaha untuk menarik imam-imam di zaman itu ke dalam pemerintahan atau paling tidak itu menjalin hubungan baik dengan mereka. Sedemikian misalnya kita bisa lihat orang seperti Abdul Malik bin Marwan misalnya, dia sezaman dengan, kalau dalam di imamnya itu Imam Ali Zainal Abidin itu berusaha untuk katakanlah mengembalikan harta kekayaan milik Imam Ali kepada Imam Ali Zainal Abidin, dan kemudian terkenal cerita tentang persoalan ini, dan dia sebagai bagian dari dinasti Umayyah yang dari klan non Abu Sufyan, tapi dari Marwan, ini yang punya policy jelas sejak dia menduduki dari mulai ayahnya Marwan bin Al-Hakam, sejak menduduki posisi khalifah, dia sudah menyatakan mari kita tinggalkan kebijakan yang keliru dalam menghadapi Ahlul Bait atau imam-imam Ahlul Bait itu dengan kekerasan, dengan tekanan dan lain sebagainya. Kita harus ubah, kita harus beri mereka insentif, menjalin hubungan baik, karena mereka ini bagaimanapun adalah simbol-simbol spiritual, intelektual, moral di tengah umat ini. Jadi kita lebih baik ngambil legitimasi dari mereka ketimbang kita berhadapan dengan mereka. Dan terbukti bahwa sebelumnya Yazid itu berkuasa tidak lama karena posisi karena peran dia di dalam tragedi Karbala dan Asyura seperti yang kita tahu mengakibatkan gonjang-ganjing di tengah umat ini, dan terus ada pemberontakan yang tidak ada habis-habisnya sampai kemudian ketika putranya yang juga disebut sebagai Muawiyah ya, Muawiyah bin Yazid atau Muawiyah kedua, secara terang-terangan di depan umum dia mengatakan ayah saya telah berbuat salah, kakek saya telah berbuat salah, Bani Umayyah ini telah berbuat salah kepada Ahlul Bait, kita mohon maaf. Dan karena pernyataan dia itulah kemudian dia berkuasa tidak lebih dari 60 hari. Karena kalangan Bani Umayyah sendiri merasa perbuatan dia ini menistai, merusak wibawa klan dari klan Abu Sufyan dalam dinasti Bani Umayyah. Nah, memang kemudian kita lihat tidak ada lagi peristiwa seperti Asyura dalam perjalanannya. Artinya ada hubungan, ada jalinan hubungan antara kekhalifahan sebagaimana di zaman Khulafaur Rasyidin, di mana waktu itu Imam Ali itu duduk dan berbuat apa saja yang dia lakukan tanpa ada satu konflik dengan khalifah-khalifah mulai dari khalifah pertama, kedua, dan ketiga. Sedemikian sehingga ada hubungan lah. Ketegangan hanya terjadi di masa Imam Ali, ketegangan antara imamah dan khilafah ini terjadi antara dari Imam Ali sebagai khalifah ketika itu ya dan Muawiyah
periode itu sampai periode Imam Hussein yang itu tidak lebih dari 35 tahun, 40 tahun lah. Setelah itu sudah tidak ada lagi kebijakan khalifah untuk menghabisi imam, setidaknya secara formal, secara lahiriahnya. Hubungan memang tidak selalu mulus, tetapi tidak pernah lagi berdarah dan tidak ada lagi kebijakan pembantaian, penghabisan dan lain sebagainya. Karena apa? Karena imamah itu kemudian dipahami sebagai sebuah fakta kepemimpinan spiritual, moral, intelektual yang tidak bisa diganggu-gugat dalam sejarah. Ada. Kekuatan itu ada, kekuasaan itu ada, meskipun tidak sama dengan kekhalifahan, yang dia adalah suatu struktur kekuasaan sosial politik formal. Kalau kita pinjam istilah politik modern, ini saya mengistilahkan imamah itu adalah politik yang laten dan ini adalah politik yang manifest. Ini kalau kita pinjam istilah-istilah politik modern ya. Atau kalau kita mau pakai istilah yang sering digunakan orang meskipun itu bukan istilah teknis dalam ilmu politik. Jadi ada negara formal, ada negara dalam negara yang disebut dengan deep state kalau dalam istilah Amerika sekarang. Negara itu kalau kita lihat misalnya sekarang kita lihat negara seperti Amerika itu ada Donald Trump, ada menteri-menteri dan lain sebagainya, itu sebetulnya bukan penguasa yang sebenarnya. Ya dia berkuasa, ada skop kekuasaannya, itu namanya kekuasaan formal. Tapi ada penguasa yang dibalik kekuasaan itu, yang dia belum tentu sama dan sejalan, tapi kekuasaan mereka yang di belakang layar ini bisa lebih menjangkau, far reaching, bisa lebih abadi, bisa lebih dalam pengaruhnya terhadap rakyat, pengaruhnya terhadap arah pemerintahan, arah negara. Meskipun orangnya tidak tampak, tidak terselebrasi, tidak dikenal, tidak muncul di TV. Dan itu sebenarnya berlaku di mana-mana dalam berbagai konteks ya, dan dalam banyak aspek kehidupan kita sebenarnya begitu. Ekonomi juga begitu. Anda kalau lihat ada orang kaya misalnya seperti pemilik Gojek yang kita kenal kan Nadiem Makarim ya kan. Tapi siapa yang bilang kalau dia itu uangnya dari uang sendiri kan, itu sebenarnya ada pemodalnya. Itu pemodalnya tidak tampak. Itu namanya orang di belakangnya. Kan gitu. Orang tahulah bahwa ada orang di belakang orang ini cuma buat figurannya. Sama aja itu juga berlaku untuk Facebook, bukan Mark Zuckerberg itu sebetulnya pemilik sesungguhnya, bukan juga Steve Jobs yang punya uang, sebenarnya ada orang-orang di belakang itu yang punya modal taruh di situ. Ini saya melihat imamah dan khilafah itu dalam sejarah Islam akhirnya seperti itu. Jadi ada kekhalifahan yang dikenal oleh semua orang, yang mondar-mandir ke institusi-institusi kekuasaan formal, tapi ada imam-imam yang ini mereka itu punya peran sentral dalam kehidupan, dan ketika ketegangan terjadi ini terlumpuhkan dan yang ini tetap eksis dan tidak pernah bisa diganggu-gugat. Itu fakta sejarah sebagai implikasi atau konsekuensi dari perbedaan dalam konsepnya sendiri. Jadi dalam dimensi konseptualnya seperti yang saya tuangkan dalam artikel ini memang sudah beda. Nah, dalam implementasinya kemudian juga terjadi perbedaan yang bisa kita ilustrasikan seperti perbedaan antara itu tadi, antara state, formal state dengan deep state, antara manifest politik dengan laten politik, dengan kekuasaan yang manifest, yang tampak, orangnya ada, strukturnya ada, aparatnya ada, dengan suatu yang kekuasaan tapi dia lebih kultural, lebih spiritual, dan itu lebih mempengaruhi hati orang. Dan ini ada dalam sejarah Islam. Nah, implikasi itu berlangsung terus, apalagi seperti yang kita tahu bahwa dalam ajaran Syiah Imamiyah ya, Syiah 12 imam itu ada istilah seperti taqiyah. Itu yang menunjukkan bahwa imam-imam itu memerankan sesuatu, tapi peran itu subtil kalau istilah kerennya sekarang itu. Peran itu dia lebih halus. Bukan kehilangan peran, bukan juga kehilangan kedudukan, posisi, atau apalagi kehilangan status. Tidak bisa kehilangan status.
Dan kalau kita baca misalnya buku-buku Rijal, misalnya biografi para pembesar Islam, saya kebetulan baca itu tidak ada orang yang bisa mengkritik imam-imam ini dalam posisi mereka sebagai apa? Spiritual, sebagai pembimbing spiritual, moral, intelektual. Tidak ada yang bisa mengkritik. Kalau yang kritik itu betul-betul non mainstream dan tidak bisa dianggap sebagai kredibel atau referensi. Yang umum, yang besar-besar, buku-buku besar itu tidak ada yang mengkritik. Kenapa? Karena memang kontribusi spiritual, kontribusi intelektual, dan moralnya terhadap masyarakat itu sangat besar. Tapi memang ada ketegangan, ada ya selalunya begitu ya, antara yang formal dan informal itu selalu ada gesekan. Dan kalau bergesekan, sejarah menunjukkan bahwa yang kalah itu yang formal, karena yang formal itu lebih bertopang pada hal-hal yang formal, bertopang pada hal-hal yang simbolik, ya, bukan kekuatan kecintaan hati, satu penghormatan yang dari dalam diri, dan juga tidak memiliki istilahnya. Kalau yang formalnya biasanya memiliki pasukan itu kan mau setia karena gaji. Kalau ini enggak, dia punya murid-murid, punya orang-orang setia yang hubungannya itu lebih berdasarkan pada hubungan emosional dan spiritual. Nah, itulah mungkin perbedaan selain yang sudah saya tuliskan ya. Dan itu ternyata telah diisyaratkan oleh Nabi dalam banyak hadis. Dan juga diisyaratkan oleh Al-Quran dalam banyak ayat Al-Quran tentang Ahlul Bait sebagai sasaran cinta, ya, sebagai orang itu mawaddah misalnya dalam satu ayat, dan juga penyebutan Ahlul Bait yang disucikan dalam Al-Quran itu untuk menunjukkan bahwa mereka baik, istilahnya itu ansih, baik ansih maupun baik dasin maupun dasolan, ya, itu mereka akan punya peran yang berbeda, dan mereka akan memiliki peran itu sebagai dampak, sebagai implikasi dan konsekuensi dari memang secara hakikatnya berbeda, memang berbeda dan memang tidak bisa dianggap sama.